Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar matematika peminatan. Materinya adalah persamaan trigonometri. Materi ini merupakan pengembangan dari fungsi trigonometri yang telah kalian pelajari di kelas 10 sebelumnya. Baik, langsung saja. Di materi persamaan trigonometri, nanti kita akan belajar mengenai pengertian persamaan trigonometri, penyelesaian persamaan trigonometri, dan tentunya aplikasi trigonometri dalam pemecahan masalah. Saya tampilkan sebuah gambar. Jadi kalau kalian perhatikan, dua gambar ini itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, gambar sebuah jembatan. Gambar ini membentuk busur ya. Ini berbentuk busur, membentuk kelengkungan yang tentunya perlu diperhitungkan kemiringan sudut. Jadi kita bisa menggunakan persamaan trigonometri untuk menghitung sudutnya. Kemudian yang kedua, mesin sebuah kapal. Jadi antar komponen mesin, ini hubungan antar komponen dalam mesin dalam menjalankan fungsinya masing-masing itu merupakan aplikasi dari persamaan trigonometri. Di hubungannya seperti itu. Kemudian kita ke ini, mengingat kembali. Karena materi yang akan kita pelajari nanti itu ada kaitannya dengan materi kelas 10. Jadi kita perlu mengingat kembali materi kelas 10. Kita tahu bahwa di trigonometri itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotan bernilai positif apabila berada di kuadran pertama. Yang kedua itu sin. Jadi kuadran kedua yang bernilai positif hanyalah sin. Tan bernilai positif apabila ada di kuadran ketiga, dan cos bernilai positif apabila berada di kuadran keempat. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 330 derajat. Kita tahu bahwa 330 derajat itu letaknya ada di kuadran ada di kuadran keempat di sini. 330 derajat. Karena batasnya 360 derajat, dari 330 derajat mau ke 360 derajat kurang berapa derajat? Ya, kurang 30 derajat. Maka nilai dari sin 330 derajat itu sama dengan negatif sin 30 derajat. Kenapa dia bernilai negatif? Karena di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Maka nilai dari sin 330 derajat itu sama dengan negatif setengah. Yang kedua juga begitu, cos 150 derajat. 150 ada di kuadran ke-3. 150 mau ke 180 derajat, kurangnya adalah 30 derajat. Maka nilainya sama dengan negatif setengah akar 3. Sekarang kita ke pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Jadi besarnya sudut itu belum diketahui. Contohnya, sin X sama dengan setengah. Kita belum tahu nilai X-nya itu berapa. Jadi, sin berapa derajat yang nilainya setengah, kalau kalian hafal atau lihat tabel yang tadi, itu pasti sudah bisa langsung menemukan jawabannya, bahwa X-nya itu sama dengan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Kita perhatikan di tabel tadi, sin nilai setengah itu adalah sin 30 derajat. Yang kedua, tan X sama dengan 1. Maka nilainya X itu sama dengan 45 derajat. Karena tan 45 derajat nilainya sama dengan 1. Yang ketiga, 2 cos X min akar 3 sama dengan 0. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Jadi kita menggunakan rumus supaya lebih mudah. Ini adalah rumus atau penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Jadi ada 3. Yang pertama sin X sama dengan sin alfa.
cos X sama dengan cos alfa, dan yang ketiga adalah tan X sama dengan tan alfa. Nanti kalian perhatikan di soal atau di perintah, kalian diminta menentukan penyelesaiannya itu dalam bentuk derajat atau sudut dalam bentuk radian. Jadi nanti berbeda. Kalau dalam bentuk derajat, untuk sin X sama dengan sin alfa, rumusnya yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360, dan yang kedua X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Kalau dalam bentuk radian, kita tinggal ubah saja. Kita tahu bahwa besarnya pi dalam trigonometri, dalam sudut, itu sama dengan 180 derajat. Jadi A plus K kali 360. Pi itu besarnya 180 derajat. Kalau 360 derajat, itu berarti sama dengan 2 pi. Tergantung di soal nanti mintanya bagaimana. Kita ke contoh soal supaya lebih mudah. Contohnya, tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin 30 derajat untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Jadi ini nilai X-nya dibatasi. Jadi kalau melebihi 180 derajat itu berarti bukan penyelesaian karena tidak memenuhi. Kita ingat lagi rumusnya, sin X sama dengan sin alfa. Kalau di dalam soal ini, maka besarnya alfa itu sama dengan 30 derajat. Kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama, alfa plus K kali 360. Karena alfanya 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Untuk yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Maka di sini diperoleh 180 derajat min 30 derajat plus K kali 360. Dan diperoleh ini X sama dengan 150 plus K kali 360. Jadi ada dua. Yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360. Dan ingat, K ini adalah elemen bilangan bulat. Ya, elemen bilangan bulat. Jadi bisa diisi. Kita lanjutkan. Tadi kan sudah diperoleh dua. Yang pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Sekarang kita substitusikan K-nya. K tadi kan elemen bilangan bulat. Kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Maka diperoleh sama dengan 30 derajat. Memenuhi ya? Ya memenuhi karena batasnya tadi 0 sampai 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X-nya sama dengan 390 derajat. Tidak memenuhi karena melebihi 180 derajat. Untuk yang kedua, X sama dengan 150 derajat plus K kali 350 derajat. Kita substitusikan, K sama dengan 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 150 derajat. Yang K sama dengan 1, maka X-nya diperoleh 510 derajat. Tidak memenuhi karena melebihi batas. Maka nilai X yang memenuhi untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X lebih kurang dari, ini harusnya 180 karena tadi di soal tertera 180 derajat. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, kurang dari atau sama dengan 180 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 30 derajat, itu himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan minggu depan, kita akan membahas terkait persamaan trigonometri dasar kosinus.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.